Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Rahmawati dari Prodi Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mengkaji tentang fikih Ibanatul wa Ifadah. Istilah darah haid yaitu damul jibalati yakhruju min aqsal rahimul mar'ah, yaitu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan. Ala sabili sihah, dalam keadaan sehat, ghairi sababin fi awqatil ma'lumah, tanpa penyebab pada waktu-waktu yang diketahui. Maksud di sini waktu-waktu yang diketahui itu kayak wanita yang sudah berumur 9 tahun. Nah, kalau perempuan itu 9 tahun itu udah minimalnya dia balik atau haid. Dan selain waktu yang dimaklumi itu kayak nifas. Kalau nifas nanti beda lagi ya pembahasan kita. Ini kita bahas tentang haidnya. Terus syarhut ta'rif, yang keduanya tentang mengetahui haid itu. Al-haidu fi syar'i yatadammanu, secara syariat menghimpun fi ta'rifihi arba'atu asya, ada 4. Yang pertama, awalan annahu damul jibalati, yaitu darah yang normal. Untuk darah normal, haid itu darah normalnya itu kalau ini haid itu dinamakan darah normal. Kalau dia nggak normal berarti namanya nanti istihadah. Tapi kalau ini kita bahasnya tentang haid aja. Tadi tabahus salimah. Yang kedua, annahu yakhruju min aqsar rahimul mar'ah, yang keluar dari apa tadi, aqsar rahimul mar'ah, ya, rahimnya perempuan. Wal aqsa wal ab'ad, yang dimaksud dengan rahim itu adalah bagian yang paling dalam, bagian rahim yang paling ujung. Itu tempat keluarnya, dari situ darah itu keluar, baru dinamakan dengan haid. Annahu yakhruju ala sabili sihhati min ghairi sabab, dan keluarnya itu pada saat keadaan orang itu sehat, bukan karena sakit atau tanpa penyebab. Maksudnya itu kayak dari istihadah. Kalau dari istihadah itu keluarnya itu dari batas haidnya itu 15 hari. Kalau udah lewat itu yang dinamakan dengan istihadah atau darah yang ada penyebabnya. Nah, selain itu juga yang ada darah penyebab itu dinamakan darah penyebab. Kalau nifas, habis melahirkan, kan juga ada penyebabnya. Darah itu keluar karena habis melahirkan. Terus di khilafi bima damin nafsi wal istihadah. Yang keempat, anna lahu awqatu mahsusah, falahu aqallu, waktu minimal. Ada yang tahu waktu minimal haid? Minimal 7 hari. Minimal haid itu 24 jam. Satu hari 24 jam itu minimalnya. Kalau biasanya 7 hari, kalau maksimalnya 15 hari. Nah, misalnya kalian, makanya itu harus dihitung kalau pas kalian haid. Misalnya pertama kali haidnya itu dihitung, misalnya masuk azan, ya udah zuhur kan, ini belum masuk waktu azan zuhur, terus kalian haid, berarti sholat zuhurnya nggak perlu diqodok. Tapi udah masuk azan zuhur nih, terus kalian haid setelah azan zuhur itu, berarti waktu zuhur itu harus diqodok di setelah itu. Seperti itu. Terus al-aslu, ada yang mau bertanya dulu? Waktu minimal, maksimal, dan paling umum. Ada yang mau maksimal ngomong apa bedanya, Kak? Nah, minimal itu kayak tadi 24 jam. Kalau maksimalnya 7 hari, dan paling umumnya itu kan paling umum yang 7 hari, maksimalnya 15. Kenapa? Emang ada orang yang 24 jam aja? Ada yang 24 jam. Makanya saya mau bertanya, ya, boleh. kenapa haid itu 24 jam? Karena
Kan biasanya orang yang baru pertama kali haid atau enggak dia kebiasaan keturunan dari orang tuanya atau neneknya mungkin pernah haid dalam jangka waktu 24 jam. Nah, terus cara mengetahui kalian 24 jam itu misalnya sekarang haidnya dihitung dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya jam 1 sampai jam 3 lah. Terus habis itu nggak pernah keluar lagi kan? Nah itu dihitung tuh selama haidnya dihitung. Nanti besoknya kan bersih. Kalian mandi bersih udah. Tapi misalnya besok lagi keluar haidnya, dihitung itu sampai jam berapa sampai jam berapa. Kalau udah digabungin semua waktu haidnya yang kejeda itu udah 24 jam, itu udah termasuk haid. Jadi nggak perlu diganti sholatnya. Tapi kalau belum nyampe 24 jam terus nggak keluar lagi sampai 15 hari berturut-turut itu nggak perlu diganti sholatnya. Itu termasuk darah penyakit. Sekian apa? Misalnya 3 hari kita haid itu nggak keluar lagi terus besoknya keluar lagi gitu. Nah itu masih terhitung haid. Pokoknya sampai waktu 15 hari maksimalnya itu tetap dihitung haid sampai waktu maksimal. Kalau udah lewat waktu maksimal itu darah penyakit. Saya mau bertanya, apakah terseluruhan itu kita punya niat? Iya, ada niatnya kalau pertama kali haid. Tapi kalau udah biasa haid itu nggak perlu pakai niat. Ya, kemarin udah ditulisin doa sebelum haidnya, ntar dikasih ya. Ada lagi pertanyaan? Ustazah, I want to ask, Yes? Tafadhol. apa bedanya aparium sama rahim? Terus katanya benar Bedanya apa? aparium sama rahim. Ovarium itu tempat perkumpulan telur-telur indung. Iya, itu tempat penyeleksi. Kalau rahim itu tempatnya yang udah lolos masuk ke rahim. Yang udah. Ustazah, kalau anak itu belumnya jangan terlalu matang terus dia bisa terusnya hari Iya. matang terus nggak ada yang masuk gitu kan? Apa namanya itu? Ya, Matang telur-telurnya. Panjang. Oke. Ulangi. Oke, ini jika ada nun bertemu dengan waw atau ya, masuk, dengung dan ditahan. Jadi ini bacanya suruhu. Oke. 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 Ulangi. Oke, lanjut.
saat ini. Oke, baik, langsung saja. Perkenalkan, Pak, ini saya Abdullah Wafiq dan juga Nurul Azhara. Kami dari peserta ataupun mahasiswa KKN dari Universitas Islam An-Nur Lampung yang ada di Lampung, dan kami kebetulan melaksanakan kuliah ini secara daring ataupun online. Baik, kami mungkin akan menggali informasi ataupun pandangan Bapak terkait dengan kondisi yang ada di desa kita ini. Wawancara ini bertujuan nantinya itu untuk mengumpulkan informasi data yang akan kami gunakan untuk kebutuhan KKN nantinya, dan bisa mendapatkan data tersebut. Kami sebagai mahasiswa KKN ini sangat-sangat merasa terhormat karena Bapak bisa menyempatkan waktu yang ada untuk menyempatkan kami berbicara gitu nantinya. Baik. Adapun pertanyaan yang akan kami sampaikan itu ada beberapa hal. Yang pertama, untuk mohon maaf, ke bapaknya sendiri siapa namanya? Sumaji ya. Pak Sumaji selaku warga di sini. Sini RT 6 RT 2. Iya. Oke. RT 6 RW 2 kan. Baik. Yang pertama langsung aja ke ini supaya tidak memakan waktu. Bagaimana, kalau kami boleh tahu, bagaimana ya gambaran Bapak mengenai kondisi yang ada di desa ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa nih namanya? Muhammad Galang, Mas. Muhammad Galang. Galang. Usia berapa sekarang? 15 tahun, Mas. 15. Iya. Oke. Galang kuliah sekolah di MTS N2 Pelalan, Mas. MTS 2. Iya. Berapa menit kalau dari sini? 15, Mas. Oke. Ini Mas mau minta tolong ini buat tadi ya, ini insyaallah kita sama-sama, jadi jawabnya dengan santai. Kalau boleh tahu, harapan dan cita-cita Galang suatu saat apa? Harapan dan cita-cita. Cita-cita kan tadi katanya mau jadi bisnis. Nah, kalau harapan dulu deh, harapannya apa ke depannya? Misalkan kamu dari harapan terhadap orang tua, terus harapan kamu